Halo, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita bersyukur kalau kita ada dalam keadaan yang sehat-sehat. Nah, sebelum kita masuk dalam firman Tuhan, langsung ajak kita mau sama-sama berdoa. Oke? Semuanya lipat tangan, tutup mata, kita mau sama-sama berdoa. Ya, kita berdoa ya, ikutin Lause berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh beribadah, memuji Tuhan. Kami boleh bersukacita, main game, dan saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati setiap kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Semua katakan amin. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kalau minggu-minggu yang kemarin kita sudah belajar tentang 10 firman Tuhan, 10 perintah Tuhan yang Tuhan Allah berikan kepada Musa dan juga kepada semua orang Israel. Nah, kita sudah memasuki hukum yang ke-7 karena minggu lalu Lause Helda sudah bercerita menyampaikan firman Tuhan di hukum yang ke-6. Apa itu hukum ke-6? Ayo, Lause nggak dengar? Apa yang keras? Ya, jangan membunuh. Nah, hari ini kita akan mempelajari hukum yang ke-7, yaitu jangan berzina. Ayo kita sama-sama membuka satu bagian firman Tuhan dari Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-14. Oke? Kita sama-sama lihat ya. Keluaran pasal 20 ayatnya yang ke-14. Oke? Sudah ketemu semuanya? Ayo, yang kelas kecil ya, yang masih belum bisa baca, gak apa-apa, minta tolong sama papa mama untuk bacain buat kalian semua ya. Semua anak-anak buka Alkitabnya Keluaran pasal yang ke-20 ayat yang ke-14. Udah ketemu? Kita baca sama-sama ya. Keluaran 20 ayat 14. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Jangan berzinah. Nah, sebelum kita dengarkan firman Tuhan, Lause ada satu cerita. Jadi waktu itu ada seorang pemuda yang masih ganteng. Ya, badannya itu berotot. Ya, pokoknya dia masih muda, dia masih kuat. Dan dia ini adalah seorang yang menjadi budak, menjadi pembantu kalau di rumah. Nah, lalu kemudian dia ini bekerja kepada seorang yang kaya raya, seorang yang hebat di tanah Mesir. Namanya Bapak Potifar. Nah, yang menjadi orang muda ini adalah Yusuf, anak dari Bapak Yakub. Nah, lalu kemudian Yusuf ini ketika dia bekerja di rumah, dia bertanggung jawab untuk semua benda-benda, barang-barang milik dari Bapak Potifar. Dia mengatur semua yang ada di rumah Bapak Potifar. Tiba-tiba ada satu kali istri dari Bapak Potifar atau namanya Ibu Potifar, dia itu menyukai anak muda ini. Dia senang sama si anak muda ini. Padahal kan ibu itu udah punya suami. Tapi anak muda ini yang namanya Yusuf ini gak mau. Dia gak mau berdosa kepada Tuhan. Dan dia tidak mau berbuat salah kepada Bapak Potifar yang adalah tuannya. Nah, dia ini menjalankan satu hukum, yaitu hidup di dalam kekudusan di hadapan Tuhan. Dia tidak mau berdosa kepada Tuhan dan dia tidak mau membuat kesalahan kepada manusia yang lain. Dalam hal ini adalah Bapak Potifar sebagai
tuannya. Nah, jadi kita sebelum membahas tentang hukum ketujuh ini, yaitu jangan berzina, mari kita sama-sama terlebih dahulu melihat apa sih pengertian dari jangan berzina atau berzina itu. Nah, kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang online, ya, istilah berzina itu adalah satu hubungan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat oleh pernikahan, atau hubungan seorang laki-laki dan perempuan yang dilakukan dengan seorang yang bukan suami atau istrinya. Lihat ya. Jadi anak-anak bisa kita mengerti bahwa ternyata yang dimaksudkan dengan berzina adalah satu perbuatan yang tidak benar yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dewasa, karena disebutkan bahwa mereka itu yang memiliki hubungan atau ikatan di dalam pernikahan, di dalam perkawinan. Jadi kalau begitu, apakah hukum ini menjadi satu hukum yang gak cocok bagi kita? Karena kita ini kan masih anak-anak. Kita belum punya pasangan, kita belum punya pacar, atau mungkin anak-anak bilang bahwa aku kan belum menikah, ya, hukum ini jadi nggak cocok sama saya, ya, aku masih kecil, aku masih sekolah, aku belum punya suami atau belum punya istri. Nah, namun ya anak-anakku ya, mari kita melihat ya hukum ini secara lebih luas, ya. Apakah benar bahwa hukum jangan berzina ini bukan diperuntukkan kepada anak-anak orang yang belum menikah, termasuk juga anak-anak yang ada di rumah? Nah, anak-anak masih ingat gak ya, tujuan Allah membebaskan umat Israel dari perbudakan di tanah Mesir? Ayo, masih ingat gak ya? Ternyata tujuan Allah membebaskan umatnya dari perbudakan yang ada di tanah Mesir itu adalah untuk umat Israel pergi dan menyembah Allah, mengalami satu persekutuan dengan Allah yang kudus. Jadi itu berarti bahwa Allah itu menginginkan umatnya itu hidup dalam kekudusan. Jadi maka tujuan dari Allah memberikan hukum yang ketujuh ini kepada umat Israel adalah bukan membatasi mereka ya akan perbuatan-perbuatan yang tidak benar antara laki-laki dan perempuan. Tetapi juga ada beberapa hal yang membuat Allah itu harus memberikan hukum jangan berzina ini. Coba kita lihat sama-sama ya. Jadi yang pertama, lihat ya. Yang pertama adalah kehidupan yang berbeda. Artinya Allah itu ingin umatnya, umat Israel, bangsa Israel itu memiliki kehidupan yang berbeda. Kehidupan yang kudus di hadapan Allah. Ya, jadi Allah itu ingin supaya umat yang dipilihnya itu menunjukkan satu perbedaan. Ketika mereka berada di tengah-tengah bangsa yang tidak mengenal Allah. Oh, ternyata selain bangsa Israel, ada bangsa-bangsa yang lain di sekitar Israel, di sekitar bangsa Israel. Dan mereka itu menyembah kepada ilah-ilah, kepada dewa-dewa. Jadi Allah tahu ya bahwa di dalam perjalanan bangsa Israel mereka itu akan menghadapi dan juga mengalami banyak tantangan, godaan, yaitu mereka akan menjumpai ya orang-orang yang tidak mengenal Allah, dan itu akan mempengaruhi mereka untuk menyembah ilah-ilah orang-orang tersebut ya. Maka hukum ini diberikan kepada Allah itu justru untuk menyatukan bangsa Israel agar tidak berzina. Dalam artian tidak menyembah kepada ilah-ilah di negeri bangsa-bangsa yang lain. Ya, jadi ketika mereka lewat kepada bangsa-bangsa yang bukan Israel, kepada bangsa-bangsa asing, nah mereka itu tidak boleh terpengaruh. Nah ini
selaras dengan apa yang disebutkan di dalam Keluaran 34 ayat yang ke-15. Ya, kita lihat sama-sama ya. Keluaran 34 ayat yang ke-15. Janganlah engkau sampai mengadakan perjanjian dengan penduduk negeri itu apabila mereka berzina dengan mengikuti Allah-Allah mereka dan mempersembahkan korban kepada Allah mereka. Maka mereka akan mengundang engkau dan engkau akan ikut makan korban sembelihan mereka. Nah, anak-anak, lihat ya. Ini merupakan satu perintah yang keras yang diberikan Allah kepada bangsa Israel untuk diingat, yaitu jangan berzina dengan mengikuti ilah-ilah lain, dewa-dewa lain. Karena dengan mereka mengikuti ilah-ilah lain, mereka akan menjadi tidak kudus di hadapan Allah dan akan menjadi sama dengan bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah itu. Ya. Nah, yang kedua ya, selain tadi kehidupan yang berbeda, tetapi juga ada yang kedua, yaitu menjaga hati dan kesetiaan kepada Allah. Jadi sama halnya dengan hukum yang keenam. Ya, ketika kita membahas tentang hukum yang keenam, yaitu dikatakan bahwa membunuh, ya, jangan membunuh, karena membunuh itu bukan terjadi ketika kita melakukan dengan tangan, ya, dengan perbuatan, melainkan membunuh itu bisa terjadi ketika kita itu mulai apa? Lausah Helda bilang apa? Ketika kita membenci, menyimpan kesalahan orang lain, kita jadi sebel, jadi kesel sama saudara kita. Ya, benci dalam hati, baru kemudian berlanjut dalam perbuatan yang dilakukan oleh tangan kita. Ingat cerita minggu lalu ya, tentang Koko, Kain, dan juga dedeknya siapa namanya? Ya, dedek Habel. Maka demikian juga halnya yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tentang jangan berzina ini. Yaitu karena zina ini tidak dimulai ketika anak-anak Tuhan melakukan perbuatan yang tidak benar. Namun Tuhan Yesus berkata di dalam Matius 5 ayat yang ke-28. Dikatakan bahwa aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya itu sudah berzina dengan dia di dalam apa? Hatinya. Jadi berzina itu terjadi ketika kita melihat, ketika kita menginginkan yang tidak seharusnya. Sehingga itu membuat hati kita ingin untuk melakukan atau mewujudkan keinginan itu dalam apa? Dalam perbuatan. Jadi hal yang ditekankan Tuhan adalah umatnya itu perlu apa? Menjaga hati mereka untuk tidak menginginkan hal-hal yang tidak benar dan membuat mereka tidak setia kepada Tuhan. Anak-anak, dari dua tujuan tadi kita sama-sama belajar bahwa hukum jangan berzina itu diberikan bukan hanya kepada orang dewasa, melainkan kepada semua umat Tuhan, termasuk juga kepada kita yang belum menikah, kepada kita yang masih anak-anak. Jadi sampai hari ini tentu ada banyak hal yang terkadang membuat kita itu hidup sulit menjaga hidup kudus. Contohnya melalui mulut kita seringkali mengeluarkan perkataan-perkataan yang kasar, yang menyakitkan hati Tuhan dan juga orang-orang di sekitar kita. Atau melalui tindakan-tindakan kita yang mengutamakan keinginan kita sendiri melebihi keinginan Tuhan, kehendak Tuhan. Ya, itu yang mungkin kita sering dengar dengan istilah apa? Egois, betul kan ya? Dan itu semua membuat kita sulit menjaga hati kita. Jadi bukankah juga kita nggak jarang ya mengutamakan apa? Game favorit kita, handphone kita, film kesukaan kita, betul kan? Dibandingkan dengan apa? Kita harus beribadah, berdoa, baca Alkitab. Hal itu menunjukkan
bahwa betapa sulitnya untuk menjadi anak-anak Tuhan yang menjaga kesetiaan kepada Tuhan. Sehingga kita harus memprioritaskan hidup kita itu kepada Tuhan. Nah anak-anak, mari kita berdoa. Kita memohon kepada Tuhan supaya Tuhan itu memberikan hati yang taat kepada kita. Supaya kita itu mau terus belajar menaati hukum dan perintah Tuhan. Khususnya perintah jangan berzina. Dengan kita belajar apa? Hidup kudus. Hidup menjaga hati. Dan juga kita hidup setia. Setia hanya kepada Tuhan. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih. Hari ini kami boleh belajar. Kami hanya mau memprioritaskan hidup kami kepada Tuhan. Memfokuskan hidup kami kepada Tuhan. Kami mau hidup berbeda. Kami mau menjaga hati dan kesetiaan kami kepada Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Tuhan berkati setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus berkati.